Untuk orang bisa melatih dirinya menjadi seorang stoik, dia harus memahami bahwa tidak ada yang abadi di dalam hidup ini. Ya tadi mungkin udah sempat sedikit udah dibahas ya. Contohnya nggak selalu kebahagiaan itu nggak abadi, kemalangan juga nggak abadi gitu ya. Dan ini pun akan berlalu. Ya, badai pasti berlalu juga. Tahu cerita itu kan yang cincin diberikan raja itu? Yang mana? Jadi ada cerita teman-teman. Ini bicara soal tidak ada yang abadi ya, karena yang paling penting tuh saat ini. Tapi kemudian ada yang cerita. 3 orang itu ya? Bukan. Seorang pokoknya raja itu ulang tahun, lalu semua hadiah besar diberikan kepadanya. Nah, ada seorang pembuat emas gitu, lalu dia bikin cincin emas, lalu di cincinnya itu ditulis di shell pass ya. Dan ini pun akan berlalu. Jadi ketika jadi raja bingung apa maksudnya ini, ketika dia lihat itu dalam situasi kebahagiaan karena senang kan ulang tahun. Dia lihat tulisan itu, oh iya, ini juga akan berlalu. Jadi nggak usah bergembira yang terlalu. Lalu ketika jangan lebay. Ya, ketika dia ada dalam keadaan duka, dia lihat lagi tulisan di cincin itu, lalu kemudian dia ingat, oh iya, ini pun akan berlalu. Jadi duka pun akan digantikan dengan sukacita. Jadi nggak usah berduka yang terlalu. Itulah. Intinya cerita itu bilang itu. Jadi sebenarnya cerita-cerita zaman dulu tuh mau mengingatkan kita soal nggak ada yang abadi ya. Betul. Suka, duka, susah, senang, datang silih berganti, ya udah dinikmati aja. Betul. Nanti kita bikin cincin itu ya. Ya kayaknya mungkin kita perlu. Jangan cuma Desi sama Jojo aja yang punya cincin hitam, cincin perkawinan yang bagus itu. Kita ini aja tulis juga. Iri kudus ya teman-teman ya. Kita bikin juga ya. Kita bikin. This too shall pass. Ya, this too shall pass. Supaya dia nggak ini juga. Nggak sendirian ya cincinnya. Aku sama Gaby aja boleh nggak? Boleh. Terus Gaby bilang enggak, gue mau sama pacar gue. Ya udah. Jadi kamu sama Mbak Is. Mbak Is itu siapa nanti ya? Nanti kita mesti ngobrol sama Mbak Is ya. Kalau Mbak Is abadi. Abadi dong Mbak Is. Enggak, tidak ada yang abadi. Iya. Mbak Is. Ya. Mbak Is yang bikin kita distract tadi. Iya. Aduh, Oke. Yang berikutnya itu lihat segalanya dari atas. Lihat segalanya dari atas ya. Jadi kita begini dong ya. Iya. Mengapa bisa begitu ya sih? Mengapa? Karena setidaknya kita ya ini aku pemahamanku aja ya. Ketika dibilang lihat segala sesuatunya dari atas tuh sepertinya kita sudah bisa melihat gambaran sebenarnya yang perlu kita perhatikan, dan setidaknya melihat bahwa khususnya buat diri kita sendiri ya, bahwa sebenarnya kita itu punya semacam punya kuasa untuk kemudian melihat segala sesuatunya dengan baik, dan kemudian kuasa untuk mengendalikan diri kita gitu. Dan juga kemudian untuk melihat segala sesuatu yang mungkin di luar dari diri kita, yang ternyata juga bisa memengaruhi penilaian kita, baik itu terhadap diri kita maupun situasi yang ada di sekitar kita gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau dibilang contoh konkretnya itu ya misalnya kayak kita ya melihat diri kita sebagai seorang pendeta lah ya. Ini saya punya kemampuan, ini saya punya keadaan begitu, tapi kita nggak bisa menutupi bahwa di dalam kehidupan kita tuh ada keluarga, ada jemaat gitu, yang seringkali juga bisa memengaruhi kehidupan kita gitu ya. Dan kalau seandainya kita sendiri tidak bisa menguasai diri kita ya, hal-hal itu juga bisa mendominasi kehidupan kita. Kayak begitu kalau melihat segalanya dari atas. Iya, karena mungkin kalau bicara melihat segalanya dari atas itu bicara soal lebih objektif ya, ketika kita melihat lalu lebih jernih, lebih jelas. Aku ingat nonton film Soul Surfer itu ada bagian yang aku Soul suka Surfer. Yang kalau teman-teman pernah nonton itu yang peselancar digigit ikan hiu tangannya, tapi dia berjuang. Nah, ketika dia digigit ikan hiu, dia sebelumnya ya ada pendamping kakak rohani, tapi sebelumnya kakak rohani itu ketika mereka mau kasih bantuan ke wilayah-wilayah yang kena tsunami, terus dia kasih kayak mereka kumpul teman-teman pemuda gitu, lalu ada TV untuk lihat
ini gambar apa. Mereka tebak segala sesuatu, akhirnya gak sesuai. Ada yang bilang otak lah, ada yang bilang apa lah. Ternyata ketika dilihat di zoom out ya, supaya dia lebih jelas gambarnya, ya di zoom out ya, supaya dia lebih jelas semuanya, baru bisa terlihat itu gambar seekor lebah kalau nggak salah. Nah, itu ada jadi, beberapa gambar. Ada ya, jadi berapa ke satu sih? Ada beberapa, 2. Oh iya. Nanti kita satu gara-gara gambar. Nah ini sedang melatih stoik soalnya teman-teman. Kami ini relevan buat kami. Aku udah lama juga sih nonton itu. Iya. Jadi kami sedang melatih yang ini juga. Jadi ini bukan hanya bermanfaat mungkin buat teman-teman, tapi enggak mungkin 2 kok sih. Enggak mungkin Usi yang benar, mungkin aku yang salah ya. Sorry. Jadi intinya aku mau bilang gini Usi. Dari situ aku selalu pakai analogi itu untuk berpikir. Kadang ketika masalah itu terlalu dekat dengan kita nggak tahu ini artinya apa. Tapi kalau kita udah jauh sedikit gitu ya, atau kita berusaha menjauhi sedikit, melihat dari atas, kita bisa lihat gambar besarnya gitu. Kadang gitu ya, dalam perjalanan hidup kita sulit bahagia karena ya kita dekat sekali dengan masalah, kita lupa bahwa kita punya Allah yang lebih besar dari masalah itu. Gitu. Dan kita sebenarnya bisa juga menguasai masalah itu. Bisa banget. Maksudnya ada memang masalah-masalah yang tidak bisa kita tangani gitu, tapi ada masalah-masalah yang mungkin ya karena terlalu dekat, ada kita merasa nggak mampu gitu loh. Tapi ketika kita menjaga jarak, melihat segala sesuatunya lebih jelas, lebih berpikir juga lebih jernih, akhirnya kita bisa mengendalikan masalah itu dengan baik gitu ya. Oke. Kira-kira begitu. Lihat segalanya dari atas. Berikutnya ini masih banyak kan? Ya, satu lagi. Kayaknya tapi satu lagi nih, satu lagi nih kayaknya ya lumayan juga ya. Yang satu lagi nih teman-teman, yang kelima ini, renungkanlah kematianmu. Renungkan kematianmu. Aku sudah merenungkannya. Oh sudah ya, aku juga sudah. Bagaimana kamu merenungkan kematianmu? Sebelum nanti kita bahas yang keempat tadi yang kurang soalnya. Tapi intinya gini, kalau bicara merenungkan kematian ya, aku tuh pengen kayak papaku sama mamaku yang memang sendiri. Kalau papaku memang sendiri, waktu habis peneguhanku kan dia nggak datang, lalu memang dia sendiri. Lalu kami ketemunya aku ketemunya sudah tinggal peti jenazah. Mamaku juga gitu, Gaby terakhir dipaksa untuk beli obat. Aku sih mikirnya karena ya sudah biar adil, karena aku nggak ada di tempat, kita di Pospelkes waktu itu, jadi biar dua-dua nggak dapat nafas terakhirnya, pulang sudah sebenarnya mungkin sudah di rumah, tapi Gaby berusaha untuk bawa ke rumah sakit yang memang pada akhirnya memastikan bahwa memang sudah nggak ada. Nah aku berpikir kayaknya itu momen terbaik yang aku ingat-ingat dulu. Memang papa mama sering ngomong itu bahwa yang maunya sendiri mungkin, dan aku merasa aku akan begitu juga, pengennya begitu juga. Karena punya waktu yang khusus dengan siapapun yang nanti akan panggil pulang kita kembali. Tuhan ya, kita yakini itu Tuhan Yesus. Tapi kan ada malaikat maut yang menjemput kita. Itu memang saat-saat yang paling yang menyenangkan. Karena kalau kita dampingi orang yang meninggal di detik-detik terakhir kan kayak helaan nafas panjang untuk kemudian dia selesai. Itu kan berarti pergulatan, pergumulan dan lain sebagainya. Kalau aku merenungkan kematianku begitu, tapi pengennya gini, meninggalnya sendiri, tapi pengennya nggak ada COVID supaya orang-orang kita sayang juga bisa hadir. Lalu kemudian menangisnya bukan karena, mesti pernah nonton, aku ingat di Pospelkes tuh nonton, ini kebanyakan nonton drakor, 49 hari gitu, yang dia itu sebenarnya akan bisa hidup kalau ada orang yang menangis itu tulus. Jadi dia koma 49 hari. Lalu dia akan bisa kembali. Dia sih langsung yes. Aku belum nonton aku. Itu drakor lama banget. Itu di TV kabel waktu itu. Jadi dia akan kembali ke jasadnya. Kalau orang yang datang itu menangisnya dalam ketulusan, memang menangis buat dia. Banyak orang di duka itu menangis, betul, kita menangis buat orang yang meninggal, tapi nanti tangisan itu kadang-kadang ke-trigger karena kita ingat orang tua kita, kita ingat masalah kita lihat orang lain di sekitar kita nggak fokus pada yang jenazahnya ini gitu. Yang memang kita kehilangan sekali dia. Ada orang-orang baik yang memang
ya bahkan orang yang nggak kenal pun menangis, kayak Glenn Fredly kemarin meninggal, kayaknya semua orang nangis, dengar lagunya aja nangis. Tapi kan akhirnya kalau mau dilihat-lihat lagi, dikulik-kulik lagi, jangan-jangan kan ada kenangan-kenangan tertentu dengan lagunya, bukan karena pribadinya, kan betul. Nah, pengennya gitu kalau bicara merenungkan kematian tuh pengennya situasinya memang situasi orang-orang yang kalau memang nggak terlalu banyak nggak apa-apa, tapi memang orang-orang yang memang tulus, kehilangan gitu. Tulus. Dan segitu pengennya dicintai ya, sampai mati pun pengennya ditangisinnya tulus. Itu trust issue itu ya. Tapi yang pasti gitu, kayaknya bahagia ya kalau kita pergi juga perginya dikenang dengan baik-baik gitu. Dan yang pasti pada saat itu pengennya kita dalam keadaan sadar, lalu siap menerima panggilan itu gitu. Karena kalau katanya dari pandangan stoikisme, pemikiran kalau kita merenungkan kematian itu membuat kita selalu rendah hati. Gitu. Jadi kita bakal mati kok. Jadi kalau kita tahu kalau kita mempersiapkan kematian itu, kita akan berusaha hidup sebaik-baiknya supaya yang tadi itu terwujud. Supaya ketika orang kenang kita memang karena kenal. Bukan cuma sekadar tahu, nggak butuh popularitas yang orang kenal kita. Tapi ya kalau memang teman-teman mau share podcast tanpa podium, share lah ya, biar kita dikenal podcastnya, bukan kaminya. Podcastnya, layanannya pelayanan di podcastnya. Nah, jadi gitu sih. Kalau aku merenungkan kematian supaya seolah-olah hidup, seolah-olah kita akan mati besok kan gitu. Ya, aku sih belum sampai pada tahap itu. Cuman aku sempat ngomong gini sama Bung ya. Nggak tahu ini menyulitkan orang juga mungkin ya. Kasih kubur di mana gitu ya. Aduh. Bukan kasih kubur. Kalau kalian mau buang sudah. Aku nggak tahu. Aku cuman yang kalau sempat kepikiran gitu kan, kalau aku tuh bukan pernah ya, kadang-kadang berdoa. Makanya aku sempat cerita kalau nggak salah. Nggak tahu di episode mana, silakan kulik sendiri ya. Aku tuh sempat berpikir semoga aku mati di usia seiring pertambahan usia, ngerti nggak? Jadi kalau tanggal 19 ulang tahun ya tanggal 19 Februari. Makanya gara-gara itu papanya Pendeta Monik, dia meninggal di hari H. Nah itu Pendeta Frida, dari dia sebenarnya, dari Pendeta Frida yang waktu kita di Bangka itu. Iya, karena kita habis nyanyi selamat ulang tahun. Habis itu meninggal. Nah, jadi apa ya? Di PST itu ya. Jadi konven. Ya, jadi kadang-kadang nih jujur aja, kadang-kadang mau dekat ulang tahun nih, aku udah mulai siapin ya, nih masih tambah ini, walaupun dia belum, ya itu kan semua Tuhan yang atur waktunya ya. Tapi kadang menjelang ulang tahun tuh aku udah mempersiapkan hidup matiku, ngerti nggak, Non? Jadi kayak gitu. Cuman ya kalau untuk persoalan, ya pastinya itu ya, ada orang yang menangisi kita dengan tulus, itu sesuatu yang betul juga kita mau gitu ya. Karena waktu pengalaman pandemi ini, yang paling itu, ya ampun kita sendirian gitu ya, masuk ke liang lahat terus dibegitukan gitu ya. Maksudnya itu kan sesuatu yang ya memilukan ya Pak. Artinya begini, kuat juga lah ya semua anggota keluarga yang kehilangan sanak saudaranya ketika dalam masa pandemi itu gitu ya. Jadi memikirkan, kasarnya gini, memikirkan kita sampai di tempat peristirahatan terakhir itu ditemani oleh orang-orang yang sayang sama kita tuh kan sesuatu yang ini banget ya. Ya walaupun kita nggak ngerasain ya, kita udah di bawah ya, begitu ya. Tapi sesuatu yang ya orang bahkan sampai kematian pun orang bisa kenang kita gitu loh, maksudnya. Sampai aku sempat bilang, jangan kasih aku peti yang mahal-mahal. Sampai begitunya juga. Sayang duitnya. Iya, bukan katanya. Bukan sayang duitnya juga, bakal hancur juga, maksudku tidak gitu ada yang ya. abadi kan. Iya, maksudku hancur juga. Maksudku hancur juga. Iya. Mau sebagus lebih baik memikirkan yang hidup gitu ya. Betul. Karena tapi agak ribet juga, karena Bang, kalau bisa ya, kalau kau bisa dapet pengalaman di Tarakan ini, yang ini loh Non, yang peti-peti Ambon itu loh Non, yang dikasih ini benang itu gitu, sampai segitunya. Nah gitu ya. Tapi kalau kau nggak dapet, aku sampai bilang sama Bung begitu, tapi kalau nggak dapet ya udah yang ada aja lah, aku bilang gitu ya. Maksudnya nggak sampai gitu, karena sederhana itu sebenarnya. Dan selain di Tarakan, aku sempat lihat itu waktu di Makassar, ada pendeta yang meninggal, pendeta Ibrit kalau nggak salah.
tapi emang gitu ya, orang datang ke kematian ya, hari kematian orang yang dilihat petinya. Kadang yang dilihat, wah ini peti mahal ini. Aduh ini orang susah ini. Papaku gitu petinya kecil karena dia harus naik susi air kan. Aduh kasihan, masa meninggalnya petinya kecil. What? Itu. Yang dilihat itu. Udah gitu ditaruh Alkitab di situ, kacamata aku ambil. Aku mau baca. Ngapain dikuburin? Mending kita baca. Kayak gitu aja sih. Setidaknya ya walaupun kita nggak bisa kendalikan ya, setidaknya dengan kesederhanaan dan ketulusan itu ya orang-orang yang ditinggalkan juga nggak sebegitu menyedihkan juga ya, dan tidak begitu duka banget gitu, sehingga mereka juga bisa melepas kita dengan tenang. Benar. Itu juga penting ya. Bahkan melepas kita itu juga dengan nggak ada lagi rasa penyesalan apa gitu loh, non, maksudnya kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi ya free aja gitu. Makanya kalau menurut Stoik kan kematian itu harus direnungkan supaya kita rendah hati. Kita nggak hidup selamanya. Jangan sombong. Aku tadi mau kasih ingat lagi, kalau tadi kan kita bahas soal lihat segalanya dari atas itu yang menurut versinya kita, tapi katanya kalau dari Stoik itu untuk mengingatkan betapa kecilnya pemikiran kita apabila dibandingkan dengan segala kemungkinan yang akan terjadi di dunia ini. Jadi kalau lihat segalanya dari atas, kita sekecil itu ya. Gitu, kita sekecil itu ya contohnya kayak kita ada gempa begitu ya, nonnya satu kali bergerak ya kita ternyata begitu aja kita tuh berserakan. Jadi ketika kita tahu bahwa kita sekecil itu, jadi kita bisa lebih tenang menghadapi berbagai macam hal dan nggak narsis segala sesuatu harus ke kita, nggak sombong, nggak angkuh dan lain sebagainya. Kalau kita pintar, ada yang lebih pintar. Kita kaya, ada yang lebih kaya. Di atas langit masih ada langit gitu. Jadi ya di atas langit-langit itu mulut di dalam ya. Itu langit-langit. Ini langit-langit. Sudah cukup sampai di situ. Kita berusaha tenang, kita berusaha happy. Gitu orang kalau Stoik itu ngejelasin enggak sih. Ya kayak gitu. Kita ngejelasin aja kayak enggak tenang ya. Ya itu relevan buat kita soalnya ya, teman-teman kita lagi berlatih ya. Betul. Belum nyampe jadi Stoik belum. Ya jadi teman-teman ya mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan stoikisme. Semoga juga bisa membantu teman-teman untuk bisa melatih diri, melatih kemalangan, melatih persepsi dan lain sebagainya, supaya bisa membuat diri lebih tenang ya. Dan semoga bisa membantu Usi Irma supaya kemudian itu menjadi sebuah tulisan yang memperkaya kita semua ya. Amin. Semoga memberi sumbangsi ya. Amin. Nggak usah bicara sumbangsi dulu. Yang penting Usi bisa menjalaninya itu ya. Itu versi itu ya, orang mau berlatih stoiknya itu ya. Bisa menjalani proses dulu dengan internal aja dulu. Internal yang lain-lain nanti kita yang lain-lain itu ya karena ya tergantung ya. Orang bisa suka memberi sumbangsi, belum tentu juga orang enggak. Betul. Enggak. Mau kita dikasih sumbangsi besar kalau orang ini bilang gitu doang. Ya udah itu gitu doang mah bisa juga kita nulis gitu ya. Udah ya, coba aja ya. Coba aja dulu. Ya gitu ya kira-kira teman-teman ya. Kata teman-teman. Tadi udah bilang gitu ya kira-kira. Udah. Nanti aku nggak happy nih. Biasa kalau kita dengar kita sendiri tuh gitu. Kita ulang lagi. Sorry ya teman-teman, masih berlatih. Itu mempersiapkan diri untuk segala sesuatu yang tidak bisa kami kendalikan. Ulang-ulang. Jadi apa closing statementnya, Pet? Dalam kita kan kamu harus mempersiapkan hal-hal yang di luar skenario. Di luar skenario ya teman-teman ya. Intinya jadi stoik itu membuat kita kemudian berpikir untuk biasa-biasa aja gitu, menjalani hidup yang satu persatu pelan-pelan dari hari ke hari, sambil kemudian sebenarnya pemikiran stoik ini membuat kita belajar untuk bijaksana, karena bicara soal apa yang kita bisa kendalikan dan apa yang kita nggak bisa kendalikan itu bicara buah roh soal pengendalian diri. Jadi bicara pengendalian diri ternyata hal yang penting dalam hidup kita, supaya kemudian kami ngomong ini nih langsung dihadapin dengan tantangan yang soal insecure misalnya. Gimana cara menghadapi insecure dengan kemudian memakai paham stoik ini, lalu belajar bahwa ada yang orang itu nggak bisa, sebenarnya mungkin niatnya tulus, tapi kita kadang-kadang berpikirnya
tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan, karena kita nggak bisa mengendalikan persepsi kita sendiri. Betul. Tapi itu perlu latihan-latihan. Nah, ketika kita sudah melatih itu, bukan berarti kita nggak bisa berpikir kritis. Justru di dalamnya kita bisa berpikir kritis sambil tetap tenang. Jadi nggak reaktif untuk setiap hal yang kita hadapi dan kita alami di tengah-tengah dunia ini. Mungkin itu sih. Kalau aku sama dengan apa yang Pet sampaikan, cuman aku mau memberikan satu closing statement yang mau mengajak kita, ternyata happy itu gak mahal. Ya, maksudnya ternyata kalau teman-teman mau hidupnya happy, hidupnya tenang, itu sesuatu yang bukan hal yang mahal, tapi hanya perlu dilatih. Ya, dilatih dengan kita melihat diri kita dan bagaimana kita mengupayakan segala sesuatu yang ada dalam diri kita gitu ya. Segala sesuatu yang di luar kita ya udah itu di luar kendali kita, tapi kalau kita bisa mempertahankan diri kita, mempertahankan hati kita, mempertahankan pikiran kita untuk tidak kemudian menjadi orang-orang yang mudah dipengaruhi dengan situasi di sekitarnya, kita akan belajar untuk menjadi lebih tenang. Bijaksana sudah pasti, yang tidak kalah juga itu yang pasti melalui stoik ini kita sebenarnya diajar untuk lebih menjalani hidup dengan penuh rasa syukur ya Pet. Maksudnya ya kita berhadapan dengan hal-hal yang sukacita ya kita bersyukur, berhadapan dengan hal-hal yang mungkin gagal malang kita juga bersyukur, setidaknya kita belajar untuk menjadi orang yang rendah hati juga, menjadi orang yang tidak sombong dengan segala prestasi apapun yang kita raih, harta yang kita miliki, tapi kemudian kita bagaimana menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Dan yang tidak lupa ya itu ya berserah sama Tuhan gitu ya. Dan kita nggak pernah nggak bersyukur soal Malang ya. Karena kita ketemu anak-anak Malang ya. Orang alam yang itu luar biasa itu. Malang ya. Yang selalu membantu dan menopang kita lah secara khusus. Mereka tidak udahlah, mereka tidak semalang kotanya mau bilang gitu, tapi enggak lah. Mereka tidak semalang teriak kita lagi. Ngomel langsung. Apa maksudnya kota kami Malang nggak? Ya memang Malang. Ya begitu teman-teman ya. Oke, silakan. Semoga ini juga podcast Tanpa Podium harapannya gitu ya. Menjadi wadah kita juga untuk berlatih. Ini kan sebenarnya latihan-latihan kita. Betul banget. Melatih, dan semoga teman-teman juga terlatih untuk hal-hal demikian ya. Amin. Untuk menghadapi hidup di tengah-tengah dunia ini dengan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan aja. Kalau yang nggak bisa kita kendalikan kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menopang kita untuk bisa melewati hal-hal tersebut. Dan dia maha kendali ya. Oke deh teman-teman. Kalau begitu jangan lupa untuk selalu dengarkan podcast Tanpa Podium episode terbarunya setiap Rabu malam di Spotify dan juga setiap Sabtu malam di kanal YouTube Podcast Tanpa Podium. Informasi selengkapnya dapat teman-teman temukan di Instagram @podcasttanpapodium. Follow sudah, nggak usah pikir panjang. Aku tahu banyak teman-teman tuh yang ngecek Instagram kita. Ini mungkin malu-malu untuk follow aja, follow. Di sana teman-teman akan temukan iklan, reels, microblog, dan kalau memang pengen beli. Ngomong aja, ada merchandise kita yang sedang disiapkan. Entah episode berapa akan menunjukkan, siapa tahu episode ini tayang sudah langsung ada ya. Oke deh teman-teman, kalau begitu saya Patricia pamit. Saya Irma pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. God bless you.